Pernahkah kita merasa hidup ini terasa sempit, padahal Allah masih memberi kita napas? Kita mengeluh karena belum punya ini dan itu, sementara jutaan orang di luar sana berdoa hanya untuk bisa hidup seperti kita hari ini. Bukan karena Allah pelit memberi nikmat, tetapi karena hati kita lelah menghitung keluhan dan lupa menghitung karunia. Jika hari ini engkau masih mendengar video ini, maka dengarkan sampai selesai, karena bisa jadi Allah sedang ingin mengembalikan hatimu kepada syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita sering meminta tambahan nikmat, namun jarang duduk sejenak untuk benar-benar mensyukuri apa yang sudah Allah berikan. Padahal Allah berfirman, "Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya." Al-Quran Surat Ibrahim ayat 34. Nikmat Allah itu sungguh teramat banyak. Bahkan sebelum kita sempat meminta, sebelum kita mampu berusaha, Allah sudah lebih dulu melimpahkan nikmat-Nya kepada kita. Coba kita rasakan satu saja, nafas yang keluar dan masuk tanpa kita sadari, detak jantung yang terus bekerja tanpa kita perintah, kehidupan yang berjalan padahal kita tidak pernah menciptakan diri kita sendiri. Inilah nikmat yang Allah beri tanpa diminta, tanpa diusahakan, tanpa kita bayar dengan apapun. Nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat waktu yang terus diberi, meski sering kita lalai mengisinya. Lalu ada nikmat lain, nikmat yang Allah anugerahkan melalui usaha dan ikhtiar kita. Keterampilan yang kita pelajari, kepintaran yang sedikit demi sedikit Allah bukakan, pengalaman hidup yang membentuk kedewasaan kita. Namun tetap semua usaha itu tidak akan bernilai apa-apa jika Allah tidak mengizinkan hasilnya. Dan ada pula nikmat yang kita kenal sebagai buah dari doa. Nikmat yang kita minta dengan tangan menengadah, dengan hati yang berharap, dengan air mata yang kadang jatuh dalam sujud. Allah kabulkan semua nikmat-Nya itu. Kadang tepat seperti yang kita pinta, kadang ditunda, kadang diganti dengan yang lebih baik sesuai hikmah-Nya. Tetapi dari semua nikmat itu, ada satu nikmat yang paling agung, paling mahal, dan paling menentukan arah hidup manusia, yaitu nikmat keimanan dan keislaman. Nikmat mengenal Allah, nikmat mengenal tauhid, nikmat mengenal kebenaran,
nikmat bisa bersujud, berdoa dan berharap hanya kepadanya. Tanpa nikmat ini, semua nikmat lain bisa berubah menjadi musibah. Dan ketahuilah, nikmat-nikmat Allah itu tidak mungkin kita hitung. Sebanyak apapun kita mencoba menghitungnya, angka-angka tidak akan mampu melukiskannya. Karena nikmat Allah bukan sekadar apa yang terlihat oleh mata, tetapi juga apa yang Allah jaga dari kita tanpa pernah kita sadari. Mengapa hati sulit bersyukur? Seringkali kita tidak bersyukur, bukan karena kurang nikmat, tetapi karena terlalu sering membandingkan hidup. Melihat yang lebih kaya, melihat yang lebih sukses, hingga lupa melihat berapa banyak nikmat yang masih kita pegang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian, dan jangan melihat kepada orang yang di atas kalian, karena hal itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah." Hadis riwayat Muslim nomor 2963. Hadis ini mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya seorang hamba memandang kehidupan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kita untuk melihat ke bawah dalam urusan dunia. Melihat orang yang secara harta, rumah, kendaraan atau fisiknya lebih kekurangan daripada kita. Bukan untuk merendahkan mereka, tetapi agar hati kita belajar merasa cukup, agar kita sadar bahawa masih banyak orang yang hidupnya jauh lebih berat dibandingkan apa yang kita keluhkan hari ini. Karena ketika seseorang terus-menerus melihat ke atas dalam urusan dunia, membandingkan diri dengan yang lebih kaya, lebih indah, dan lebih sukses secara materi, maka perlahan hatinya akan lelah. Muncul rasa iri, muncul dengki, dan akhirnya merasa seolah-olah hidupnya paling berat dan paling malang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahawa cara ini lebih pantas agar kita tidak meremehkan nikmat Allah atas diri kita. Sebab sering melihat ke atas akan membuat nikmat yang besar terasa kecil. Rumah yang cukup terasa sempit. Kendaraan yang mengantar kita ke mana-mana terasa tidak berharga. Padahal semuanya adalah nikmat yang dulu mungkin pernah kita doakan. Namun para ulama menjelaskan, hadis ini berlaku sebaliknya dalam urusan agama, dalam ibadah, dalam ilmu, dalam akhlak. Kita justru diperintahkan untuk melihat ke atas, melihat orang yang lebih rajin solatnya, lebih ikhlas sedekahnya,
lebih luas ilmunya, bukan untuk putus asa, tetapi agar hati kita terdorong untuk menjadi lebih baik. Maka ukurannya jelas. Dalam urusan dunia, lihatlah ke bawah agar kita bersyukur. Dalam urusan akhirat, lihatlah ke atas agar kita terpacu. Syukur bukan sekadar ucapan. Syukur bukan hanya berkata Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, tetapi mengenali nikmat dengan hati, memujinya dengan lisan, dan menggunakannya dalam ketaatan. Allah berfirman, "Jika kalian bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kalian." Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7. Perhatikan, Allah tidak mengatakan jika kalian kaya, tetapi jika kalian bersyukur. Nikmat kecil yang sering dilupakan. Coba kita jawab jujur pada diri sendiri. Masih bisa bangun pagi, masih bisa salat, masih bisa mendengar ayat Allah, masih punya kesempatan memperbaiki diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu karenanya, kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari nomor 6412. Berapa banyak orang yang baru bersyukur setelah nikmat itu diambil. Syukur di saat sulit. Syukur bukan hanya milik orang yang senang. Orang beriman tetap bersyukur bahkan saat diuji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim nomor 2999. Karena orang yang bersyukur melihat ujian sebagai jalan pahala, bukan sebagai hukuman semata. Cara melatih hati agar bersyukur. Mulailah dari hal sederhana, menyebut nikmat setiap pagi, mengurangi keluhan, mengingat siapa diri kita tanpa pertolongan Allah, menggunakan nikmat untuk kebaikan dalam rangka mengharap ridho Allah semata. Dan yang terpenting, ingatlah bahwa syukur menjaga nikmat, sementara kufur mengundang hilangnya nikmat. Saudara-saudariku,
Jika hari ini hatimu gelisah, cobalah berhenti sejenak. Lihat sekelilingmu, hitung nikmatmu, dan ucapkan dari hati, Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Karena orang yang bersyukur, hidupnya mungkin sederhana, tetapi hatinya selalu lapang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan subscribe agar kita terus bersama di jalan kebaikan. Jika bermanfaat, biarkan kebaikan ini mengalir melalui dirimu.